Hai, selamat pagi semuanya, kelas 3. Bertemu kembali dengan Pak Digno di pagi hari yang cerah ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat semuanya. Baiklah anak-anakku, pada pagi hari ini sebelum kita belajar ataupun mengawali pelajaran di pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan ajaran kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa selesai. Baiklah anak-anakku yang Pak Guru sayangi, yang Pak Guru cintai, pada pertemuan kali ini kita masih di tema 4, subtema 2, yaitu PB5 dan PB6. Yang pertama akan yang Pak Guru sampaikan kepada anak-anak kelas 3, yaitu di PB5 ini adalah muatan bahasa Indonesia, menuliskan masalah dan kalimat saran dalam bentuk peta pikiran. Dulu kita juga pernah di Bupena 3A kita sudah pernah membuat yang namanya peta pikiran. Nah, bagaimana nanti untuk membuat peta pikiran, nanti Pak Guru akan beri contohnya di sini. Kita tentunya dalam menuliskan masalah dan kalimat saran dalam bentuk peta pikiran itu setelah menyimak teks, kita dapat menuliskan semuanya itu kalimat saran dalam bentuk peta pikiran. Nah, berarti nanti bentuknya itu seperti skema. Peta pikiran itu apa sih? Nah, peta pikiran itu adalah cara menyajikan suatu informasi dalam bentuk bagan ataupun diagram. Nah, kalian dulu juga sudah pernah membuat pada muatan bahasa Indonesia di 3A. Nah, tapi ini penjabaran, perluasan pada peta pikiran tersebut. Gunakan kalimat efektif. Jadi kita ketika membuat kalimat saran pada sebuah peta pikiran, membuat kalimat itu dengan kalimat yang efektif dan kata-kata baku dalam menulis kalimat saran. Menyusun kalimat saran itu berdasarkan hasil pengamatan di lingkungan sekolah. Nah, nanti kita akan belajar di sini kita akan mengamati ataupun menyusun kalimat yang sesuai di lingkungan sekolah. Nah, kalimat saran dapat muncul setelah ada kalimat masalah. Masalahnya apa? Nah, contohnya nanti Pak Guru akan berikan kepada kalian semuanya. Nah, kalimat saran dapat dituliskan berdasarkan hasil pengamatan dari lingkungan. Setelah kita mengamati dan menemukan suatu masalah, pasti kita akan bisa membuat kalimat saran tersebut. Kita dapat mengamati permasalahan tersebut dan membuat kalimat saran untuk menyelesaikan masalah yang ada. Contohnya, ini adalah peta pikiran. Banyak sampah di ruang kelas 3A. Ini kan permasalahannya. Dan membuat peta pikiran itu seperti ini. Dan mungkin bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5. Ini kalimat sarannya. Permasalahannya banyak sampah di ruang kelas 3A ataupun kelas 3. Nah, kalimat sarannya bagaimana? Ya, seharusnya piket kelas lebih rajin lagi dalam menjalankan tugasnya. Kalau piket kelas itu rajin membersihkan atau tanggung jawabnya, pasti tidak akan ada sampah. Kalimat saran selanjutnya dalam peta pikiran di sini, hendaknya warga kelas 3A membuang sampah pada tempatnya. Ini kan berarti di kelas 3A itu kan karena adanya sampah, karena membuang sampahnya sembarangan. Ini. Kemudian sebaiknya warga kelas 3A sadar dengan kebersihan. Dan ini peta pikiran. Salah satu contoh nanti mungkin Pak Guru akan sajikan suatu permasalahan ataupun soal. Silakan kalian membuat 3 permasalahan dan juga membuat solusinya ataupun kalimat sarannya. Pada pertemuan kali ini juga ada muatan yang namanya PPKN, yaitu kewajiban dan hak sebagai warga sekolah. Kegiatan belajar di sekolah itu dapat berjalan dengan lancar jika semua siswa mau melaksanakan kewajibannya dengan sungguh-sungguh. Seperti tadi, kelas itu kotor karena tidak melaksanakan kewajiban sebagai piket kelas. Sebagai warga kelas, sebagai yang namanya
siswa yang di suatu sekolahan itu harus memiliki yang namanya tanggung jawab, membuang sampah pada tempatnya, dan ataupun memungut sampah jika kita melihat. Dan kewajiban-kewajiban di sini kan menaati di sekolah itu menaati suatu aturan yang ada di sekolah. Nanti sekolah atau kegiatan belajar itu akan berjalan dengan lancar. Jika semua kewajiban dan hak telah dilaksanakan dengan baik dan seimbang, maka semua siswa akan merasa senang dan juga nyaman di sekolah. Nah, ini adalah contoh kewajiban siswa di sekolah dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama itu kewajiban kita itu menghormati guru. Yang kedua, menaati tata tertib dan peraturan yang ada di sekolah. Yang ketiga, menjaga ketertiban dan ketenangan di sekolah. Nah, tidak teriak-teriak, tidak ribut, karena di lingkungan sekolah itu adalah tempat untuk mencari ilmu ataupun menuntut ilmu. Yang keempat yaitu memelihara kerukunan dan persatuan di sekolah. Kita juga sudah belajar PPKN sila 3 yaitu persatuan Indonesia. Kita harus saling hidup rukun dan mencintai Indonesia seutuhnya, supaya kita di sekolah juga bisa saling berteman dengan baik dengan teman-teman kita. Contoh hak siswa di sekolah dalam kehidupan sehari-hari itu yang pertama, bertanya kepada guru jika ada pelajaran yang tidak dimengerti. Jadi jangan diam saja, bertanya. Dan Pak, ini maksudnya bagaimana? Dan itu bertanya, jangan diam saja. Dan karena itu hak kalian. Yang kedua, mendapat pengajaran dan ilmu pengetahuan dari guru. Dan kalau kalian tidak mendapatkan pengajaran, minta Pak, saya belum diajari ini. Nah, Pak, saya belum paham, atau Bapak Ibu, minta yang namanya kepada Bapak Ibu guru kalian untuk supaya Bapak Ibu guru kalian itu bisa menjelaskan kepada kalian semuanya. Yang ketiga, menyampaikan pendapat saat diadakan diskusi kelas. Nah, kalau ada diskusi, ada musyawarah, silakan boleh menyampaikan pendapat. Dan menyampaikan pendapat itu mana? Nah, bagaimana caranya? Nah, ketika diskusi boleh saran, kalian itu mengajukan saran ataupun mengajukan yang namanya pendapat. Pak, bagaimana kalau ruangan kelas ini dihias dengan baik? Itu kan pendapat kalian. Dan nanti keputusan tergantung dari suatu diskusi ataupun permusyawarah. Yang keempat yaitu diperlukan dengan baik dan adil oleh guru saat belajar di kelas. Dan karena hak kalian itu disayangi oleh guru, di situ diperlakukan dengan baik dan juga adil dan oleh guru saat belajar di kelas. Dan baiklah, mungkin di sini saja pertemuan dengan Pak Tikno. Pak Tikno akan memberikan suatu tugas yang pertama yaitu bahasa Indonesia di Pupena 3B di halaman 135 nomor 2 dan 3. Di sini nanti kalian itu membuat 3 permasalahan yang ada di lingkungan sekolah dan juga kalimat saran. Dan kalimat sarannya yang telah kalian buat pada suatu peta pikiran. Yang kedua yaitu PPKN di Pupena 3B halaman 136 nomor 1, nomor 2 dan juga nomor 3. Nah, baiklah anak-anakku, sampai di sini saja pertemuan dengan Pak Tikno. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Harapan Pak Tikno, belajar semuanya yang rajin dan juga jaga kesehatan. Ini dalam pandemi corona ini, semoga kalian tuh selalu sehat-sehat saja, dan jangan lupa selalu jaga kebersihan, cuci tangan dan menggunakan masker bila hendak berpergian. Oke, selamat pagi semuanya, kelas 3.